Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ihdina Khairina dengan nomor induk mahasiswa 250104010254. Yang terhormat dosen pengajar ilmu dakwah Ibu Rizkiyatul Hasanah, Esos Emsos. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu ilmu dakwah. Kali ini, aku akan menjelaskan dengan mind mapping, biar kalian bisa lihat nih secara langsung peta pikirannya, agar bisa lebih mudah dipahami dan lebih asik. Nah, dalam mind mapping ini, aku akan membagi pembagian menjadi 4 bagian utama, yaitu pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Di sini kita akan membahas apa sih itu dakwah dan ruang lingkupnya. Yang kedua, konsepsi serta posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur dakwah. Di sini kita lihat siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan dakwah dan bagaimana proses berlangsungnya. Dan yang keempat, ada objek studi ilmu dakwah. Jadi, pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya dari cabang pertama mind mapping ini, yaitu tujuan umum tentang ilmu dakwah. Di sini, aku akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, ruang lingkup, dan definisi ilmu dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, mengajak, menyeru atau memohon. Jadi, secara bahasa, dakwah berarti ajakan atau panggilan menuju sesuatu. Bisa berupa ajakan kepada kebaikan, kebenaran, tergantung konteksnya. Yang kedua, ada dakwah menurut istilah. Secara umum, dakwah berarti usaha mengajak, membimbing, dan mempengaruhi manusia dengan cara bijak agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan syariatnya. Jadi, secara istilah, dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada manusia dengan tujuan membentuk kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, dakwah menurut semantik. Secara semantik atau makna kata, dakwah tidak hanya berarti mengajak secara lisan, tetapi memiliki makna yang luas seperti penyampaian pesan, proses perubahan, konteks sosial dan spiritual. Dengan kata lain, secara semantik, dakwah bermakna ajakan aktif dan berkesinambungan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup ilmu dakwah. Apa dan mengapa dakwah itu dilakukan? Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dakwah berasal dari kata da'a yad'u wadah, yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Dan mengapa dakwah itu dilakukan? Dakwah dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, atas perintah Allah. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua, menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Tanpa dakwah, ajaran Islam akan berhenti pada generasi tertentu. Dakwah memastikan ajaran Islam terus hidup dan dipahami oleh umat manusia. Yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian sosial. Dakwah bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bentuk rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
agar mereka tidak tersesat dan memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat. Yang keempat, membangun akhlak dan peradaban umat. Dakwah berfungsi memperbaiki perilaku masyarakat agar berakhlak adil, jujur, dan berkeadaban. Yang kelima, menjalankan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah yaitu mengajak manusia ke jalan Allah, memperbaiki akhlak, dan membangun peradaban Islam. Nah, aku akan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan dakwah di materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode dan media. Metode dakwah atau thariqah. Metode berarti cara yang digunakan oleh dai agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Ada beberapa metode dakwah utama. Yang pertama, bil hikmah atau dengan kebijaksanaan. Yang kedua, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga, mujadalah billati ya ahsan atau berdialog dengan cara yang sopan dan santun atau uswah hasanah. Nah, selanjutnya yaitu media dakwah atau wasilah. Media adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Yang pertama, lisan berupa ceramah, khutbah, pengajian atau nasihat. Yang kedua, tulisan berupa buku, artikel, majalah, pamflet. Yang ketiga, visual atau digital berupa media sosial, YouTube, podcast, film, dan lain-lain. Yang keempat, perbuatan berupa keteladanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu definisi ilmu dakwah. Beberapa ahli mendefinisikan ilmu dakwah berbeda-beda, namun saling melengkapi. Ada yang menekankan di dimensi metodologis, ada juga yang menekankan dimensi tujuan, yaitu penguatan akidah dan pembentukan akhlak. Definisi ilmu dakwah menurut Muhammad Ali Aziz, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari proses pelaksanaan dakwah baik dari segi materi, metode, maupun perilaku dan penerima dakwah agar kegiatan dakwah dapat berlangsung efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, cabang kedua yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama, konsepsi dakwah. Konsepsi dakwah secara umum merujuk pada kerangka pemikiran, prinsip dasar, tujuan, metode, dan sistem yang melandasi seluruh kegiatan mengajak, menyuruh, dan memanggil umat manusia kepada kebenaran agama Islam. Dakwah dalam bahasa Arab yaitu dakwah sendiri berarti ajakan atau seruan. Yang kedua yaitu posisi dasar hukum dakwah. Posisi dasar hukum dakwah dalam Islam adalah wajib, namun implementasinya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu fardu ain atau kewajiban individu dan fardu kifayah atau kewajiban kolektif, tergantung pada konteks dan kemampuan individu. Dasar hukum ini bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada fungsi dakwah. Nah, fungsi dakwah dapat disimpulkan menjadi 5 yaitu yang pertama, mengajak manusia ke jalan Allah atau amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah berfungsi untuk mengajak manusia berbuat kebaikan, ma'ruf, dan meninggalkan kemungkaran, munkar, sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam. Dakwah menjadi sarana untuk menyampaikan, melestarikan, dan memperluas pengetahuan tentang ajaran Islam kepada manusia. Memulai dakwah, nilai-nilai Islam tetap
hidup dan diamalkan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, sarana perbaikan akhlak umat. Dakwah bertujuan membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, jujur, sabar, amanah, dan penuh kasih sayang. Dengan dakwah, masyarakat diingatkan untuk memperbaiki diri dan menjauhi perilaku buruk. Yang keempat, media mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam. Dakwah berfungsi sebagai pengikat persaudaraan dan solidaritas antar umat Islam, menumbuhkan rasa saling peduli, saling menasehati, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan dakwah, umat Islam bersatu dalam iman dan tujuan. Yang kelima, sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Dakwah berperan sebagai pengendali dan pengingat moral masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyimpangan, kemaksiatan, atau ketidakadilan. Dengan dakwah, masyarakat diarahkan untuk hidup tertib, aman, dan berkeadilan sesuai syariat Islam. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah. Secara umum, tujuan dakwah adalah untuk mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidup sesuai dengan ajaran Islam agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun, jika menjelaskan lebih dalam, tujuan dakwah mencakup beberapa dimensi utama, mengajak manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini adalah tujuan utama dari dakwah. Selanjutnya, cabang yang ketiga yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur dan sistematis untuk menyampaikan ajaran Islam agar dapat diterima dan diamalkan oleh individu maupun masyarakat. Nah, proses dakwah meliputi 3 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan atau menentukan tujuan, sasaran, metode, dan media. Nah, kan tahapan pertama yaitu perencanaan dakwahnya. Nah, seorang dai atau pendakwah harus memahami kondisi masyarakat, tingkat pengetahuan, budaya, serta kebutuhan mereka, dan juga menentukan tujuan dakwah, metode, media, materi yang tepat. Kayak contohnya, sebelum ceramah di kalangan remaja, dai mempelajari gaya bahasa yang cocok, serta tema yang sesuai dengan kehidupan mereka, misalnya pergaulan, media sosial, atau akhlak. Nah, penyampaian pesan atau tabligh ini adalah inti proses dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijak dan menarik. Metode penyampaian bisa bermacam-macam. Nah, yang pertama, ceramah, khutbah, atau diskusi. Yang kedua, dakwah memulai tulisan, buku, artikel, dan lain-lain. Dan juga dakwah bisa memulai media seperti TikTok, YouTube, Instagram, radio, podcast, dan lain-lain. Dan juga dakwah bisa memulai dengan perbuatan. Yang terakhir ada evaluasi atau menilai seberapa besar dampak pesan dakwah yang telah disampaikan. Nah, ini adalah tahapan terakhir untuk melihat hasil dari dakwah dan apa tujuan dakwah tercapai. Kayak apakah masyarakat menjadi lebih baik atau metode mana yang paling efektif. Dari evaluasi ini, dai dapat memperbaiki strategi dakwah agar lebih sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin nih, apa saja sih unsur-unsur dakwah. Nah, unsur-unsur dakwah ada 6. Yang pertama ada dai, mad'u, madah, thariqah, wasilah, dan atsar. Aku akan ngejelasin yang pertama dulu, yaitu dai. Dai atau bisa disebut juga subjek atau pelaku dakwah. Dai
adalah orang yang menyampaikan, menyeru, atau mengajak manusia kepada ajaran Islam. Ia menjadi jembatan antara ajaran Allah dan yang kedua ada mad'u atau objek atau sasaran dakwah. Mad'u adalah orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah, baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga ada madah atau materi dakwah. Madah adalah isi pesan dakwah yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Materi dakwah harus bersumber dari ajaran Islam yang sahih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sumber-sumber materi dakwah bisa lewat Al-Quran. Al-Quran ini sumber utama segala ajaran. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Ini penjelasan dan contoh nyata dari Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad ulama atau hasil pemikiran ulama berdasarkan konteks zaman. Yang keempat, realitas sosial. Ini adalah kondisi masyarakat dan tantangan hidup yang sedang dihadapi. Yang keempat, wasilah atau media atau sarana dakwah. Wasilah adalah alat, sarana, atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah agar lebih efektif dan menjangkau banyak orang. Jenis-jenis media dakwah seperti media tradisional, tulis taklim, khutbah Jumat, pengajian. Yang kedua ada media modern seperti di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan lain-lain. Yang kelima ada thariqah atau metode atau pendekatan dakwah. Thariqah adalah cara, strategi, atau pendekatan yang digunakan oleh dai agar pesan dakwah diterima dengan baik. Yang keenam yaitu atsar atau dampak dakwah. Atsar adalah hasil atau pengaruh yang muncul setelah kegiatan dakwah dilakukan. Atsar bisa bersifat positif atau negatif, tergantung dari cara dakwah dilakukan dan diterima mad'u. Dampak positif menunjukkan keberhasilan dakwah, yakni berubah menuju kebaikan dalam diri, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, cabang yang keempat atau cabang yang terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Objek ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Dalam ilmu dakwah adalah segala sesuatu yang menjadi fokus kajian seperti ajaran Islam, manusia sebagai sasaran dakwah, dan konteks sosial budaya. Objek material mencakup ajaran Islam seperti doktrin, syariat, akidah, akhlak, dan muamalah yang menjadi inti besar dakwah. Yang kedua, ada manusia atau mad'u. Ini adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah. Yang ketiga, ada konteks sosial atau budaya. Kondisi sosial dan budaya di mana dakwah itu berlangsung. Yang kedua, ada objek formal. Objek formal adalah sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis objek material tersebut, misalnya metodologi, tujuan, dan strategi dakwah. Jadi, perbedaan keduanya yaitu objek material memberikan apa yang harus dikaji atau bahan mentah, sementara objek formal yaitu menentukan bagaimana cara kajian itu dilakukan dan fokus khas dari ilmu dakwah.
Keduanya saling melengkapi untuk memastikan dakwah tidak hanya benar secara isi, tetapi juga tepat dan efektif dalam penyampaian. Itulah hasil pemaparan aku menggunakan mind mapping. Semoga mind mapping yang aku sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.